Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Sapta Setia Dharma SEMAK. Kita lanjut ke presentasinya ya. Sebelum kita mulai ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Ijtaro Febria Zumaro dengan NIM 221011200369. Lalu selanjutnya ada Ineke Adriana Pratiwi dengan NIM 221011201931. Selanjutnya ada Maulida Fauziatus Salma dengan NIM 221011200223. Dan yang terakhir ada Nabila Fauzia yaitu dengan NIM 221011201431. Baik, kita mulai presentasinya dari yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Secara umum, penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau yang asli dari fixed asset atau aset tetap. Sebagai contoh, gedung-gedung, pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait. Di mana beban yang dimaksud dapat memengaruhi hasil laba bersih lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva atau harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Selanjutnya yaitu ada dasar penyusutan. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama. Dasar penyusutan antara SAK adalah harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada harta yang dapat disusutkan. Tidak semua harta dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain yang pertama yaitu ada diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua yaitu memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Yang keempat yaitu ada harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Lalu yang terakhir ada mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, cara memperoleh dan menentukan harga perolehan. Berikut ini penjelasan singkat beberapa cara memperoleh harga berwujud dan menentukan besarnya harga perolehannya. 1. Harga tetap yang berasal dari pembelian. 2. Harga tetap yang diperoleh melalui pertukaran. 3. Harga tetap yang diperoleh karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat, warisan, dan bantuan. 4. Harga tetap berasal dari pengambilan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian usaha. 5. Harga tetap berwujud yang dibuang sendiri. Selanjutnya, menggolongkan harga tetap yang dapat disusutkan. Harga tetap berwujud yang dapat disusutkan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Golongan harga bukan bangunan dan 2. Harga
golongan bangunan. Sedangkan golongan harga berwujud berupa bangunan terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok 1, bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Sedangkan kelompok 2, bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Selanjutnya, waktu dilakukannya penyusutan. Pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pekerjaan suatu harga, sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara perata atau dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak pada bulan harta tersebut dimulai. Menghasilkannya ini saat mulai produksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Selanjutnya, menghitung penyusutan. Dalam menghitung penyusutan, rumus umumnya yang digunakan adalah tarif penyusutan dikali harga perolehan atau nilai sisa buku. Beberapa hal yang menentukan besarnya tarif penyusutan adalah sebagai berikut. 1. Jenis harta. 2. Kelompok harta. 3. Masa manfaat. 4. Metode penyusutan. Penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun pada saat pertama kali disusut. Dasar pengenaan tarif penyusutan adalah dari harga perolehan, sedangkan dasar untuk tahun-tahun berikutnya adalah dari nilai sisa buku. Baik, perkenalkan, nama saya Maulida. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan sebelumnya, yaitu selanjutnya ada metode penyusutan. Ada beberapa metode penyusutan dan yang lazim dipakai di Indonesia adalah metode garis lurus atau yang disebut straight line method. Ada juga metode unit produksi atau unit production method dan metode saldo menurun ganda atau double decline method. Yang pertama saya akan jelaskan tentang metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Lalu yang kedua ada metode unit produksi. Metode ini dipakai jika pemakaian aset tetap bervariasi. Masa kegunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Dan yang terakhir ada metode saldo menurun ganda. Itu metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Baik, selanjutnya ada pengertian amortisasi. Kalian tahu nggak sih apa itu amortisasi? Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit, serta pembayaran sejenis lainnya. Dalam hal perhitungan amortisasi, memiliki perhitungan khusus. Kendati demikian, angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar daripada pokok pinjaman yang ditanggung oleh peminjam. Selanjutnya ada harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak terwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati sama pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Menurut pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan terhadap harta berwujud. Yang ketiga, harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal diperoleh.
Selanjutnya, harga peroleh harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Yang terakhir yaitu metode amortisasi adalah garis lurus kecuali kalau ada yang lebih sesuai. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode amortisasi. Ada beberapa metode khusus yang harus diikuti oleh perusahaan dalam proses perhitungan amortisasi. Pada dasarnya, metode perhitungan amortisasi juga sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Perlu diketahui juga, jika setiap masing-masing metode perhitungan amortisasi memiliki cara kerja serta manfaat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas perusahaan serta PIC adalah untuk memahami kebutuhan serta sumber daya keuangan yang telah dimilikinya, yaitu ada metode garis lurus atau straight line method, dan kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Wajib pajak diperkenakan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Baik, di atas ini sudah ada contoh amortisasi pada sebuah perusahaan, yaitu contohnya PT Astijaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd. Selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix, perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada alternatif 1 menggunakan metode garis lurus, yaitu amortisasi tahun 2001 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan hasilnya 25 juta rupiah. Amortisasi tahun 2002 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Yang ketiga, amortisasi tahun 2003 yaitu 25% dikali 100 juta rupiah, yaitu sama dengan 25 juta rupiah. Yang keempat, amortisasi tahun 2004, 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada alternatif kedua menggunakan metode saldo menurun. Yang pertama ada amortisasi tahun 2001, 50% dikali 100 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Ada amortisasi tahun ke 2002, 50% dikali 100 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah, yaitu sama dengan 25 juta rupiah. Amortisasi tahun 2003, 50% dikali 50 juta dikurang 25 juta, sama dengan 12 juta 500. Amortisasi tahun 2004, karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan sekaligus sehingga amortisasi tahun 2004 adalah 25 juta rupiah dikurang 12 juta 500 ribu rupiah sama dengan 12 juta 500 juta rupiah. Penarikan harta tak berwujud dari pemakaian. Jika harta tetap tidak berwujud dialihkan kepada pihak lain, maka yang pertama, nilai buku harta yang ditarik dari pemakaian diperlakukan sebagai kerugian pada saat penarikan. Yang kedua, jumlah penerimaan bersih dari hasil penjualan harga tetap atau ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi diakui sebagai penghasilan tahun terjadinya atau tahun diterimanya penggantian asuransi. Dikecualikan dari ketentuan di atas jika harta tak berwujud dialihkan berupa bantuan, hibah, atau sumbangan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa karena keturunan atau keluarga sedara semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi sepanjang tidak mempunyai hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka sejumlah nilai buku harta yang dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Pengelompokan harta tak berwujud dan tarif. Amortisasi pengelompokan dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud,
Tarif amortisasi yang ditetapkan berdasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Perhitungan amortisasi. 6 tahap menghitung amortisasi yang bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, persiapkan kertas kerja. Yang ketiga, menentukan pinjaman. Yang keempat, hitung angsuran bunga. Yang kelima, mengidentifikasi angsuran yang wajib dibayar. Keenam, hitung saldo pinjaman. Kesimpulan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dari aset tersebut semakin berkurang. Pada umumnya, amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Penyusutan dan amortisasi tidak berbeda. Kedua istilah yang menggambarkan pembebanan biaya, penurunan kegunaan atau manfaat secara berkala dari suatu harta tetap. Untuk harta tetap berwujud atau tangible asset dilakukan penyusutan, dan untuk harta tak berwujud atau intangible asset dilakukan amortisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.